Senin 27 Juli 2020 kita akan masuk ke tema pembelajaran tematik materi kelima. Nah, di materi kelima ini nanti kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia menemukan ide pokok dari teks bacaan. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. IPA mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta ovovivipar nanti ada. Kemudian IPS kita masih belajar tentang ASEAN. Kalau kemarin tentang geografisnya, sekarang kita belajar IPS tentang potensi sumber daya ekonomi atau potensi ekonomi dalam kawasan negara-negara ASEAN. Oke. Bahasa Indonesia mengembangkan gagasan pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, gagasan pokok. Nah, kalian boleh lihat lagi penjelasan Bapak di gagasan pokok agar videonya tidak terlalu panjang. Apa itu gagasan pokok, bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara menyusunnya, itu sudah ada di video pembelajaran keempat. Nah, nanti kalian tinggal baca lagi ya, atau tinggal didengar lagi. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki buku, itu tolong dibuka pembelajaran, tolong dibuka halaman 90, tema 1 subtema 2. Nah, di sana ada diagram untuk menuliskan ide utama pada teks yang akan Bapak bacakan nanti. Jadi, tugasnya sekarang kalian mendengarkan, kemudian dari apa yang kalian dengarkan itu, buatlah ide pokok dari yang Bapak bacakan, dari teks yang Bapak bacakan. Oke. Nah, sekarang simak ya. Simak bacaannya dengan baik. Kemudian kalian tuliskan gagasan atau ide pokok tersebut di lembar kerja yang ada pada buku. Judulnya bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke, cukup. Itu tadi adalah teks bacaannya. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan ide pokoknya pada buku halaman 90. Atau kalian bikin diagram paragraf 1 dan 2, bikin tabel paragraf 1 dan 2. Kalian tulis paragraf 1 dan 2-nya. Apa gagasan pokoknya? Oke, sekarang kita masuk ke ilmu pengetahuan sosial atau IPA. Mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, cara ovipar dan ovovivipar, vivipar dan ovovivipar nanti. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah perkembangbiakannya sama?
Tidak. Oke, betul. Perkembangan ketiga hewan ini tidak sama. Yang paling kanan itu kucing. Nah, kucing berkembang biak dengan cara apa? Nah, benar. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau ayam. Oke, benar, bertelur. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau ular. Oke, betul. Ular itu berkembang biak dengan cara bertelur. Betul kamu. Ada yang lain? Oke, berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul. Nah, jadi ular ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kenapa seperti itu? Kita akan bahas. Oke. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, hewan ini perkembangbiakannya dibagi menjadi dua. Ada generatif, ada vegetatif. Seperti yang Bapak katakan di awal, pada slide pada pembelajaran 1 atau 2 ya. Nanti boleh dilihat, itu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang induknya melakukan proses perkawinan atau perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Kalau pada tumbuhan kemarin, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, kalau pada hewan itu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Bertemunya bertemunya sel jantan dan sel betina. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, vivipar. Perkembangbiakan vivipar atau beranak atau melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak secara vivipar akan mengalami masa kehamilan, yaitu embrio atau embrio akan berkembang di dalam perut induknya. Nah, jadi pada perkembangbiakan vivipar ini itu tanda-tandanya hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah hewan tersebut mengalami proses kehamilan. Jadi perkembangbiakan calon individu baru atau embrio itu ada di perut induknya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya memiliki rambut. Hewan atau individu yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, itu ciri-ciri yang bisa kita lihat itu memiliki rambut, kemudian memiliki kelenjar susu, kemudian menyusui atau disebut dengan mamalia. Yang keempat, mempunyai daun telinga. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk atau hewan. Kalau kita di sini berbicara tentang hewan, ciri-ciri hewan yang melahirkan itu ada 4. Ada 5. Ada 4. Memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, menyusui, mempunyai daun telinga. Nah, ini adalah ciri-ciri yang dapat kita lihat pada hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Oke, contohnya anjing. Kita lihat, yang paling terlihat adalah daun telinga. Dia mempunyai bulu, mempunyai daun telinga. Kita lihat lagi, gajah, dia mempunyai daun telinga. Kucing punya bulu, punya daun telinga. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Ingat, contoh yang paling mencolok adalah dia mempunyai daun telinga dan berambut, bukan berbulu ya. Nah, selanjutnya ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara bertelur.
Setelah bertelur, induk akan mengerami telur beberapa saat sehingga akan membentuk individu yang baru yang sejenis. Nah, ini perhatikan, sejenis ya. Jadi individu itu melahirkan atau bertelur, kemudian telur itu dirami, kemudian telur itu menetas, kemudian individu baru yang keluar dari telur tersebut adalah sejenis. Oke. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang paling nampak itu adalah dia tidak mempunyai daun telinga. Jadi dapat dipastikan semua hewan yang berkembang biak secara ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Contohnya ya, dari bangsa capung, kita lihat tidak memiliki daun telinga. Kita lihat ayam memiliki bulu ya, bukan rambut. Ayam memiliki bulu bukan rambut. Cicak ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau bertelur. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan generatif pada hewan itu adalah ovovivipar atau gabungan dari ovarium dan gabungan dari hewan yang bertelur dan melahirkan. Bagaimana sih hewan bertelur dan melahirkan? Asa terkebayangnya. Oke, kita masuk penjelasannya. Nah, ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan yang dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang biak di dalam telur dan telur tetap berada dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Nah, jadi hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar dia bertelur, kemudian telur ini masih berada dalam tubuh induknya. Nah, ini pengganti dia dirami. Jadi kalau misalnya yang tadi hewan yang ovipar, hewan yang bertelur, dia ini mengeramnya di luar. Jadi telurnya dirami di luar tubuh induknya. Tapi kalau hewan yang ovovivipar, dia bertelur dan kemudian telurnya itu dirami tapi masih di dalam tubuh induknya. Jadi diraminya bisa dibawa kemana-mana tuh. Nah, ciri-cirinya yang pertama, perkembangan embrio berkembang di dalam tubuh induknya, jadi tidak di luar. Yang kedua, anak hewan keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Contohnya, kita langsung ke contoh ya. Ikan hiu, ular, kadal. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Alasan logisnya gini. Mereka tidak memiliki bulu, tapi bersisik. Kemudian, mereka tidak menetap di satu tempat. Ingat, mereka tidak menetap di satu tempat. Nah, kebayangkan misalnya dia sudah bertelur, kemudian ditinggal tanpa dirami, maka telur tersebut tidak akan pernah jadi. Ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Oke, paham ya? Oke, good. Nah, tugas yang Bapak akan berikan tugas tapi tidak perlu dikumpulkan. Ingat, tidak perlu dikumpulkan, tapi wajib dikerjakan. Oke, paham ya? Tugasnya, carilah contoh hewan lain dari setiap perkembangbiakan generatif yang telah Bapak jelaskan tadi. Ya, ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Jadi hewan lain selain yang Bapak jelaskan tadi ya, ada 3 masing-masing contohnya. Nah, ini sekarang kalian cari jenis-jenis lain, apa sih hewan-hewannya. Kemudian, tuliskan di buku catatan kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangbiakan pada hewan.
Oke, nanti mungkin pada ulangan Bapak akan masukkan contoh-contohnya. Bapak akan minta selain yang Bapak jelaskan. Mungkin. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di chatting grup WA ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ilmu pengetahuan sosial. Oke. Sekarang kita belajar IPS ya. Memahami potensi ekonomi negara ASEAN. Kita akan bahas dulu apa itu potensi ekonomi, kemudian apa itu potensi, apa itu ekonomi. Di kelas sebelumnya, di kelas 5, kalian tentu sudah memahami apa sih itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Yaitu kegiatan ekonomi diantaranya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu sudah belajar di kelas sebelumnya. Nah, oke. Nah, potensi, apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan, atau kekuatan, atau kesanggupan, atau daya. Oke, paham ya? Oke, jadi potensi itu adalah sesuatu yang tersimpan dalam diri kita, tapi kita tidak sadar. Atau bisa jadi kita sadar sudah memanfaatkannya, tapi belum maksimal. Nah, ini adalah potensi yang bisa dimiliki oleh satu individu, satu negara, atau bahkan satu kelompok, atau bahkan satu negara. Ini adalah potensi yang dimiliki. Nah, apa itu ekonomi? Nah, ekonomi adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, atau pengadaan barang dan jasa. Jadi, potensi ekonomi adalah semua kemungkinan atau semua usaha yang digunakan untuk meningkatkan penghasilan di bidang barang dan jasa. Nah, ini adalah potensi ekonomi. Jadi ketika kita memiliki potensi, maka kita akan mengembangkan potensi itu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang wah. Nah, begitu juga dengan negara. Masing-masing negara memiliki potensi ekonomi di bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana cara negara itu berkembang? Bagaimana cara negara itu mengembangkan potensi ekonomi sehingga menghasilkan income atau menghasilkan barang atau jasa yang menguntungkan bagi negara tersebut. Nah, ini kita akan bahas di memahami potensi ekonomi negara ASEAN. Nah, apa saja sih potensi-potensi ekonomi negara-negara ASEAN? Kita akan bahas. Nah, potensi negara ASEAN secara umum itu ada banyak sekali, karena ASEAN itu dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga potensi ekonomi yang paling menonjol pada negara-negara ASEAN itu adalah potensi kekayaan alam atau kekayaan hutan. Jadi ASEAN itu sangat kaya dengan hasil hutan yang berkaitan dengan negara-negara agraris. Nah, yang pertama, potensi negara ASEAN secara umum itu dapat kita kelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah potensi hasil tambang. Jadi dari 10 negara ASEAN yang berkembang, dari 10 negara ASEAN itu banyak
di antara negara banyak menghasilkan hasil tambang. Hasil tambang itu seperti minyak bumi, kemudian batu bara, nikel dan sebagainya. Itu adalah hasil tambang. Nah, ada negara yang kecil tapi memiliki hasil tambang yang besar sehingga masyarakatnya makmur. Contohnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara yang kecil tapi mereka memiliki minyak yang banyak, minyak bumi dan gas alam. Nah, kemudian negara yang mendapat penghasilan per kapita atau per orang itu tinggi adalah Brunei Darussalam. Nah, kemudian hasil hutan. Banyak sekali negara-negara ASEAN itu yang memiliki penghasilan atau yang memanfaatkan sumber daya hutan sebagai penghasilan utamanya. Termasuk Indonesia. Karena Indonesia salah satunya pengimpor kayu. Pengekspor kayu, sorry. Nah, yang ketiga, negara-negara ASEAN itu hampir 60%-nya itu dikelilingi oleh laut, dikelilingi oleh perairan, sehingga potensi ini menyebabkan negara-negara ASEAN ini banyak penduduknya yang berpenghasilan atau yang mencari penghidupan itu dengan cara nelayan atau mencari ikan, baik secara lepas di laut ataupun dipelihara. Jadi negara-negara ASEAN ini adalah salah satu negara yang menghasilkan ikan dengan banyak. Nah, yang keempat adalah menghasilkan jasa. Nah, jadi ada satu negara ASEAN itu Singapura. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam apapun, tapi negara itu berkembang dengan baik itu dengan memanfaatkan potensi jasa. Jadi negara itu memiliki pelabuhan, kemudian mereka bergerak di bidang jasa mengandalkan pajak, karena sebelumnya pada pelajaran sebelumnya itu slide kelima, Bapak jelaskan negara Singapura itu adalah negara yang pajaknya sangat tinggi. Jadi mayoritas 80% penduduknya itu berjalan kaki karena pajak kendaraan, pajak rumah itu di sana sangat mahal. Nah, jadi negara Singapura hanya mengandalkan di bidang jasa. Jadi banyak perkantoran di sana. Kemudian banyak pelabuhan, mereka mengembangkan potensi di bidang itu. Nah, kemudian pertanian banyak sekali negara-negara pertanian, misalnya di sana ada Myanmar dengan penghasilan terbesarnya padi. Kemudian ada Vietnam, ada Laos, kemudian ada Kamboja, dan Indonesia sendiri salah satu penghasilan utamanya dengan pertanian. Perkebunan apa bedanya pertanian dan perkebunan? Kalau perkebunan itu yang selain palawija, misalnya karet, teh, kopi, nah itu termasuknya perkebunan. Pala, kelapa. Jadi kalau pertanian itu segala tanaman yang berjenis palawija. Atau kalau sayur-sayuran itu masuknya pertanian. Kemudian padi itu pertanian. Kalau perkebunan itu yang produksi tinggi, karet seperti tadi. Kemudian mengandalkan pariwisata. Nah, banyak sekali negara-negara saat ini
yang mengandalkan pariwisata. Contohnya Indonesia, kemudian Thailand. Thailand itu mengandalkan pariwisata. Indonesia kebanyakan wisata alam. Kemudian Singapura. Nah, itu negara-negara yang mengembangkan pariwisata, dan paling banyak sumber daya ekonomi. Sebenarnya sumber daya ekonomi yang paling banyak itu dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki laut yang luas, Indonesia memiliki hutan yang luas, kemudian Indonesia juga memiliki barang tambang, potensi sumber daya alam tambang, sumber daya alam hutan. Kemudian Indonesia memiliki alam yang indah, sumber daya mengembangkan pariwisata dan jasa. Tapi bagaimana cara negara itu memanfaatkan kegiatan potensi ekonomi dengan maksimal. Nah, sekarang paham ya? Ini adalah potensi ekonomi negara ASEAN. Nah, sekarang tugas yang tidak perlu dikumpulkan tapi wajib dilakukan. Itu adalah membaca buku tematik halaman 67 dan sampai 70. 67 sampai 70. Nah, ini isinya itu tentang kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi yang dimiliki tiap-tiap negara. Tadi Bapak baru menjelaskan secara umum. Untuk lebih jelasnya nanti kalian boleh baca di halaman 67 sampai 70 dan boleh mencari referensi lain selain pada buku. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.